skuad Mikel Arteta memang tidak tampil seganas musim lalu, tetapi mereka kini berada di jalur yang benar untuk menjadi penantang gelar juara Liga Inggris daripada musim lalu. Musim ini Arsenal memang berbeda. Ada beberapa kesamaan dengan musim lalu, terutama jika melihat fakta bahwa setelah 13 pertandingan musim 2022-2023, mereka juga memimpin klasemen. Namun kini suasananya terasa lebih positif dibandingkan musim lalu. Usai tampil jauh di atas ekspektasi dengan finish 4 besar, musim ini para pendukung The Gunners mengharapkan tim mereka mampu meraih gelar juara. Tapi kenapa Arsenal kini miskin gol tak seperti musim lalu? Ternyata ini memang adalah strategi Mikel Arteta. Kami akan jelaskan selengkapnya berikut ini. Jumlah gol Arsenal berkurang dari musim lalu. Arsenal sebenarnya memiliki catatan yang sedikit lebih turun musim ini, dengan 9 kemenangan, 3 seri, dan 1 kekalahan dari 13 pertandingan mereka sejauh ini dengan raihan 30 poin. Bandingkan itu dengan 11 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan musim lalu dengan raihan 34 poin. Tapi tentunya tidak ada yang kecewa melihat posisi mereka saat ini, karena Arsenal berada dalam kondisi yang fantastis. Mereka kini bisa menghadapi tantangan untuk meraih gelar juara lebih baik daripada yang mereka lakukan musim lalu. Tetapi jika musim lalu terasa seperti Arsenal adalah sebuah tim yang tak mengenal kata ampun bagi lawan-lawan mereka, musim ini mereka kurang kejam, kurang mengalir dalam permainan mereka, dan kurang menyenangkan untuk ditonton. Angka serangan mereka menurun di semua lini. Mereka mencetak rata-rata 2,08 gol per pertandingan Premier League, bandingkan dengan 2,32 gol musim lalu. Sedangkan rata-rata gol yang diharapkan per pertandingan mereka turun menjadi 1,78 dari 1,93, dan mereka melakukan lebih sedikit tembakan juga musim ini, dengan 14,5 tembakan per pertandingan, turun dari 15,6 musim lalu. Siapapun yang menonton Arsenal kini akan bisa melihat skuad Mikel Arteta tersebut kurang lancar mengalirkan bola jika dibandingkan musim lalu. Umpan yang terputus-putus saat kemenangan tipis 1-0 di Brentford datang berkat gol telat Kai Havertz. Itu adalah kemenangan dengan 1 gol kelima mereka di Premier League musim ini. Kurang meyakinkan, sama seperti kemenangan 1-0 di Crystal Palace dan kemenangan 2-1 di kandang atas Nottingham Forest. 3 dari 4 kemenangan lain Arsenal adalah saat melawan tim papan bawah klasemen. 4-0 melawan Bournemouth, 5-0 melawan Sheffield United, dan 3-1 melawan Burnley. Dan kemenangan lainnya adalah 3-1 melawan Manchester United yang ditentukan oleh gol Declan Rice pada menit ke-96 dan kemudian gol telat kedua dalam sejarah Premier League yang dicetak oleh Gabriel Jesus pada menit ke-100 lebih 15 detik. Bisa dikatakan bahwa kemenangan-kemenangan itu tidak begitu mengesankan seperti musim lalu, meskipun musim ini ada kemenangan besar atas Manchester City. Arsenal lebih bergantung pada sepak pojok musim ini daripada musim lalu. Total ada 15 gol dari bola mati musim ini. Sementara dalam situasi open play, Arsenal baru mencetak 12 gol. Mereka juga dibantu oleh 6 gol penalti musim ini. Tanpa ke-6 penalti itu, Arsenal akan memiliki 4 poin lebih sedikit. Arsenal tak sekejam musim lalu karena pengaruh Martin Odegaard. Sebagian perubahan Arsenal adalah karena berkurangnya pengaruh dari Martin Odegaard dalam permainan mereka. Kapten mereka ini memainkan peran krusial untuk tim, baik saat menguasai bola maupun tidak. Dan lawan-lawan mulai menyadari bahwa menghentikan Odegaard adalah kunci untuk menghentikan Arsenal, atau setidaknya mengurangi rencana strategi Arteta. Odegaard hampir selalu bermain setiap ia siap dimainkan, dan dia mempertahankan performa secara konsisten musim lalu. Odegaard menjadi starter 37 kali dari 38 pertandingan, mencetak 15 gol dan menyumbangkan 7 assist, sambil membantu pergerakan bola ke depan. Musim ini, Odegaard mendapat bola lebih sedikit daripada musim lalu. Rata-rata hanya 60,6 sentuhan per 90 menit dibandingkan dengan 63,9 kali musim lalu. Sentuhannya turun secara signifikan di tepi kotak penalti, dan sentuhannya berkurang di semua area tengah lapangan. Odegaard kini lebih sering mendapatkan bola di kedua sisi lapangan. Dengan kata lain, dia kini lebih sering mendapat bola jauh dari gawang. Odegaard juga lebih sedikit melepaskan tembakan dengan 2,2 tembakan per 90 menit, turun dari 2,7 musim lalu, dan mencetak lebih sedikit gol dengan rata-rata 0,31 gol per 90 menit, turun dari 0,43. Asisnya juga turun dengan 0,1 asis per 90 menit.
turun dari sebelumnya yang 0,2. Tapi itu semua bukanlah sebuah penurunan performa dari Odegaard, tapi sebuah strategi yang memang telah direncanakan oleh Mikel Arteta untuk timnya musim ini. Faktor Declan Rice juga pengaruhi suplai bola Arsenal. Jika kini ada pemain lain yang mempengaruhi gaya bermain Arsenal, maka itu adalah Declan Rice. Declan Rice tidak memberikan kemampuan passing progresif yang sama seperti Thomas Partey. Rice mengirimkan umpan ke Odegaard dalam situasi open play sebanyak 4,7 kali per 90 menit musim ini. Bandingkan itu dengan Thomas Partey yang melakukannya sebanyak 6,2 kali musim lalu. Ini setidaknya menjelaskan mengapa Odegaard lebih jarang mendapatkan bola di area tengah. Tapi apakah itu menunjukkan performa buruk dari Declan Rice? Itu juga tidak. Kami akan jelaskan setelah ini kenapa Declan Rice dan Martin Odegaard adalah bagian dari strategi Mikel Arteta. Peran Odegaard untuk mengirimkan bola ke Bukayo Saka di sayap kanan dengan cepat dan efisien sangat penting musim lalu. Tapi strategi ini memang sengaja dirubah oleh Mikel Arteta yang kini juga memberikan tugas baru bagi Bukayo Saka. Bukayo Saka imbangi perubahan strategi Arsenal. Bukayo Saka sangat baik performanya, sehingga tidak masalah jika ia tak punya pelayan sebaik musim lalu. Performanya meningkat musim ini. Bukayo Saka berkontribusi terhadap 0,8 gol per 90 menit bagi Arsenal, setelah mencatatkan 25 gol dalam 38 penampilan musim lalu, meningkat dari 0,7 per 90 menit musim lalu. Bukayo Saka bisa menciptakan momen-momen penting seperti umpan silangnya untuk gol Kai Havertz di Brentford atau umpan untuk gol kemenangan Leandro Trossard dalam kemenangan 1-0 di Everton, atau juga umpan silang sempurna untuk Trossard yang mencetak gol penyama kedudukan di Stamford Bridge. Bukayo Saka kini juga membantu pertahanan Arsenal. Dengan hanya kebobolan 10 gol musim ini, membuat Arsenal memiliki catatan pertahanan terbaik di Premier League. Arsenal baru, korbankan jumlah gol, perkuat pertahanan. Declan Rice mampu menjaga sejumlah besar area, memberikan tekanan pada pemain lawan yang menuju garis pertahanan Arsenal, dan melakukan tackle dan juga intersepsi. Lawan Arsenal hanya mampu mencapai sepertiga akhir lapangan lebih sedikit musim ini dibandingkan tim lain di Premier League. Declan Rice merupakan salah satu alasan utama mengapa Arsenal begitu baik tanpa bola. Mereka memang mengalami penurunan jumlah serangan ke gawang yang diterima musim ini dibandingkan dengan musim sebelumnya. Declan Rice juga pantas mendapatkan pujian atas bagaimana baiknya Arsenal dalam mengatasi situasi bola mati. The Gunners hanya kebobolan 1 gol dari situasi bola mati, dan ini menggambarkan sebuah Arsenal yang agak berbeda dari sebelumnya. Arteta memberikan prioritas pada perbaikan pertahanan. Ini wajar mengingat timnya mencetak 88 gol dalam 38 pertandingan musim lalu, tetapi mereka kebobolan 43 gol. Ini selalu menjadi hal yang penting baginya. Itulah sebabnya dia merekrut pemain depan yang suka pressing dan mencetak gol sesekali seperti Gabriel Jesus. Arteta tampaknya akan cukup puas dengan performa bertahan Arsenal musim ini. Meskipun hal itu berarti pengorbanan dalam jumlah gol yang dicetak dan nilai hiburan bagi para penggemar mereka. Ketangguhan pertahanan timnya berarti bahwa kelemahan dalam serangan sebenarnya tidak begitu signifikan. Arsenal mungkin saat ini bukan seperti dulu lagi, tetapi mereka kembali menduduki puncak klasemen dan lebih siap dibandingkan musim lalu untuk menantang gelar juara secara konsisten. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.